ini kan saksi kunci, dia punya informasi, kalau dipublikasikan semacam ini apakah tidak berbahaya kan gitu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi misteri di balik kematian Johannes Marlim. Tadi dikatakan bahwa Johannes Marlim punya tagihan kepada negara, kata dia. Dan kemudian juga selain menghubungi media, juga menghubungi pemerintah Indonesia. Karena itu kami undang mendadak Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo. Alhamdulillah beliau sudah hadir sekarang di sini. Sekarang saya ke juru bicara KPK dulu, Febri Diansah. Mungkin Mas Febri udah dengar tadi dari Tempo, juga meyakinkan ceritanya. Kemudian juga ditambah oleh Saudara Theodosius dari Kontan. Kemudian bagaimana dengan versi dari KPK sendiri hubungan dengan Johannes Marlim yang konon dari awal udah ikut menukangin proyek besar ini. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi kalau nama Johannes Marlim sebenarnya sudah mulai ada sejak dakwaan Irman dan Sugiharto. Jadi sudah kita cantumkan di sana karena memang ada indikasi dari peran-peran yang bersangkutan. Baik kalau di kasus korupsi KTP elektronik ini kan kita membagi dua lah secara garis besar. Satu, indikasinya sudah terjadi sebelum proses penganggaran. Jadi anggaran belum disetujui pun, belum ada secara resmi pun, dalam proses penganggaran itu sudah ada indikasi pertemuan-pertemuan atau pembicaraan-pembicaraan dan proyeknya sudah dibicarakan. Jadi ada indikasi sejak proses anggaran, proses penganggaran itu sendiri, dan proses pengadaan. Nah, dalam rangkaian peristiwa indikasi korupsi KTP elektronik ini, beberapa nama dan peran dari Johannes Marlim sudah diuraikan di sana. Tapi secara garis besar saya kira kita juga sudah sampaikan yang bersangkutan terkait dengan perannya juga sebagai penyedia AFIS tersebut yang kemudian di dakwaan kita sebut yang mereknya L1 itu. Tapi hal-hal teknis tidak perlu saya uraikan, saya kira. Intinya itu sudah kita sampaikan sebenarnya di dakwaan dan bahkan di dakwaan terhadap Andi Agustinus yang kita bacakan pada minggu ini beberapa hari yang lalu kita juga sampaikan kurang lebih ada sekitar 4 persinggungan terkait dengan nama Johannes Marlim di sana. Pertama terkait dengan sejumlah pertemuan-pertemuan, baik pertemuan dengan terdakwa yang sudah diproses sebelumnya, pertemuan dengan tersangka SN yang sudah kita tetapkan juga dan kita umumkan, dan juga pertemuan dengan sejumlah saksi. Tentu ada pembahasan dan terkait dengan kasus KTP elektronik ini, dulu proyek KTP elektronik. Dan kemudian kita juga uraikan di sana terkait dengan indikasi aliran dana pada sejumlah pihak, baik posisi Johannes Marlim di sana yang disebutkan pernah dimintakan sejumlah uang atau dalam posisi pembayaran pada perusahaan-perusahaan tertentu, itu juga sudah kita uraikan. Dan kemudian posisi yang sangat penting yang juga kita sampaikan adalah karena ini konstruksi dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, diduga diperkaya terkait dengan proyek ini. Ada sejumlah uang yang kita sebutkan di sana seperti 14,8 juta US dollar dan 25 miliar. Jadi itu sudah kita sampaikan sebenarnya dari awal sampai akhir. Namun kami ingin tegaskan satu hal, dari sekitar 110 orang saksi yang kita ajukan
dalam kasus pertama dengan 2 orang terdakwa atau Irman dan Sugiarto. Jadi waktu itu kita ajukan sekitar 110 orang saksi, kemudian ada lebih dari 1.000 bukti surat yang juga kita sampaikan di persidangan, ada bukti-bukti petunjuk dan lebih dari 6.000 barang bukti yang juga kita masukkan dalam berkas. Sebagian besar itu juga masuk dalam dakwaan Andi Agustinus yang sekarang sedang diproses. Jadi dari 110 orang saksi itu, Johannes Marlim bukanlah termasuk salah satu saksi di sana. Dan juga dari sejumlah saksi yang akan kita hadirkan dalam Andi Agustinus ini sejauh ini belum ada. Artinya apa? Dalam posisi kalau disebut misalnya ada yang mempersoalkan kenapa saksi kunci IKTP dan segala macam, kami ingin sampaikan bahwa dalam konteks proses persidangan yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Tapi KPK bisa membuktikan dan hakim di tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatakan bahwa dakwaan KPK dan segala bukti yang kita ajukan di persidangan tersebut itu terdakwa terbukti bersalah. Jadi 2 orang terdakwa ini sudah divonis bersalah di tingkat pertama dan indikasi kerugian keuangan negara kemudian sudah dinyatakan terbukti oleh hakim yaitu sekitar 2,3 triliun rupiah. Artinya apa? Ini adalah sebuah langkah penting bagi kami dalam perspektif penegak hukum bahwa sejumlah dakwaan kita sudah terbukti dan kita terus melangkah sampai hari ini kita sudah tetapkan 5 orang sebagai tersangka dan dapat saja bertambah kalau kemudian kita menemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti. Karena kita memang harus melakukan itu secara sangat hati-hati. Selain 5 orang ini kita juga proses 2 tersangka yang lain dalam kasus yang masih terkait, yaitu indikasi keterangan tidak benar di pengadilan dan juga ada upaya untuk menghalang-halangi penanganan kasus KTP elektronik ini. Kita sudah gunakan pasal 21 di sana atau obstruction of justice karena ada upaya untuk merintangi itu. 1 orang tersangka sudah kita tetapkan. Artinya apa di sini? Kami ingin menyampaikan bahwa meskipun saat itu keterangan Johannes Marlim sebagai saksi tidak kita gunakan dalam proses persidangan Irman dan Sugiarto, tapi kasusnya tetap terbukti. Dan ketika kami mengumumkan tersangka berikutnya yaitu SN, kita sampaikan bahwa penetapan tersangka ini adalah dari proses pengembangan dari tahap penuntutan. Jadi sampai dengan kita sudah hadirkan semua bukti dan kemudian kita ajukan tuntutan sekitar tanggal 22 Juni 2017 saat itu. Kemudian dilakukan analisis yang mendalam, kita lihat perkembangan bukti yang baru, maka kita simpulkan telah ditemukan minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti ini tentu saja bukan hanya 2 alat bukti, tapi lebih dari itu. Kemudian kita tetapkan tersangka baru di sana. Jadi tidak bisa juga dikatakan keterangan yang bersangkutan menjadi satu-satunya informasi yang kita gunakan sebagai dasar ataupun keterangan saksi yang lain hanya menjadi satu-satunya dasar untuk penetapan tersangka. Karena sudah cukup banyak sekali bukti-bukti yang sebenarnya sudah kita uraikan dan itu bisa dilihat di persidangan. Memang ada beberapa hal dari putusan hakim tersebut yang kemudian dilihat oleh penuntut umum KPK itu perlu kami ajukan banding. Misalnya ada beberapa keterangan saksi yang belum dipertimbangkan atau ada bukti lain yang belum dipertimbangkan yang kemudian mengakibatkan beberapa nama hilang di putusan tersebut. Nah, itu menjadi salah satu materi banding. Dan saya kira proses banding ataupun proses kasasi itu adalah proses yang wajar dalam proses penegakan hukum dan mari kita hormati sama-sama proses hukum itu. Jadi yang ingin kami clearkan dari 110 orang saksi itu tidak ada nama Johannes Marlim sebagai saksi di sana, tapi kami bisa buktikan peran dari para terdakwa dan kita cukup yakin setelah menetapkan beberapa orang tersangka saat ini. Justru bagi saya pertanyaan, kalau dari cerita yang diutarakan dari Pemret Tempo tadi, Johannes Marlim itu punya peran yang sangat penting dari awal. Bahkan juga dalam tuntutan juga namanya disebut berkali-kali.
dari tuduhan sampai vonis malah. Kenapa kalau orang sepenting itu tidak dipanggil jadi saksi sama sekali? Pemanggilan pernah kita lakukan, jadi bukan tidak pernah kita panggil, tapi yang bersangkutan ketika dipanggil tidak datang. Nah, itu tentu proses-proses formil yang juga kita lakukan. Yang menjadi persoalan adalah seperti ini. Ketika seseorang misalnya sedang berada di luar yurisdiksi Indonesia dan kewarganegaraannya adalah kewarganegaraannya bukan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Ketika kita datang ke sana dan yang bersangkutan misalnya tidak bersedia memberikan informasi atau tidak bersedia di BAP, itu akan menjadi satu persoalan dalam hukum juga. Sehingga kalau tidak bersedia di BAP atau tidak bisa di BAP, diambil berita acara pemeriksaannya, apakah kemudian bisa dihadirkan di persidangan? Tentu saja itu akan menjadi kendala-kendala, baik kendala hukum ataupun kendala teknis. KPK belajar sekali dari banyak kasus yang kita tangani bahwa kita tidak boleh tergantung pada satu atau dua keterangan saksi saja. Kenapa? Selain ada risiko saksi tersebut mengubah keterangannya, ada resiko-resiko lain yang juga harus kita hitung dan kami harus membuktikan dengan sangat yakin. Contoh-contoh sederhana adalah kami tidak perlu tergantung pada saksi A kalau kami bisa membuktikan ada pertemuan sejumlah pihak di sana dengan bukti-bukti yang lain. Ada cukup banyak bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa pertemuan terjadi, pembicaraan juga terjadi. Bahkan dalam kasus yang lain ketika ada bantahan dari pihak penerima suap misalnya, itu tidak akan menjadi masalah bagi KPK karena KPK bisa membuktikan bahwa uang tersebut memang sampai. Bagaimana caranya? Ada bukti-bukti lain yang bisa kita gunakan. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi KPK untuk membuktikan seluruh konstruksi besar dari kasus-kasus yang ditangani. Memang kasus KTP elektronik ini tergolong kasus yang besar dari aspek indikasi kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diduga terlibat di sana. Namun kami ingin memastikan setiap langkah KPK untuk penetapan tersangka misalnya, itu dilakukan benar-benar dengan firm, dengan minimal 2 alat bukti karena kita harus selalu siap untuk diuji dalam berbagai forum, misalnya forum pra-peradilan atau forum-forum yang lain. Jadi kami ingin katakan bahwa meskipun ada satu saksi yang belum bisa kita dapatkan, tapi kita harus berupaya mencari bukti-bukti yang lain. Di KUHP dikenal ada 5 jenis alat bukti, dan penegak hukum pasti harus mencari segala cara yang sah menurut hukum untuk menemukan bukti itu. Jadi kalau begitu, apa yang diceritakan oleh mendiang Yohanes Marlim ke Tempo, bahwa dia sudah 2 kali diperiksa, satu di Singapura dan satu di Amerika, itu tidak benar sama sekali. Bagi kami pemeriksaan itu harus dipahami pemeriksaan secara hukum berujung misalnya pada adanya berita acara pemeriksaan di sana dan kemudian keterangan itu bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Tidak mungkin ketika KPK menemui seseorang, katakanlah misalnya pertemuan itu benar terjadi, namun BAP tidak bisa dilakukan pada saat itu, maka itu tidak mungkin bisa dibawa ke persidangan. Apalagi kalau ada ketidaksediaan untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada pada saat itu. Dan kami tentu tidak boleh tergantung hanya pada kesediaan pihak-pihak tertentu saja memberikan bukti. Kita harus berupaya untuk mencari yang lainnya. Ada pertemuan tidak antara KPK itu dengan Marlim di sana, itu saja? Saya sedang menjelaskan, jadi sebaiknya kita gantian dulu, Pak. Jadi dari sana kita harus mencari bukti-bukti yang lain. Itu poin yang paling penting. Soal ada atau tidak ada pertemuan tersebut, itu bisa kita jelaskan misalnya dalam forum di persidangan atau dalam forum-forum yang lebih legitimate untuk itu. Tapi yang pasti dari 110 saksi yang kita ajukan tersebut, nama Yohanes Marlim tidak ada di dalam daftar saksi tersebut. Karena ketika kita ke luar negeri, kita tidak bisa semudah kita memeriksa saksi yang ada di Indonesia yang kita panggil ke kantor KPK atau yang kita datangi atau yang kita periksa di tempat-tempat tertentu. Ada persoalan-persoalan di sana. Namun
kalau memang benar ada data yang disebutkan 500 GB tersebut, maka tentu itu akan jauh lebih memperkuat bukti-bukti yang yang sudah dimiliki oleh KPK. Ya, bagi saya soal dia punya data yang lengkap atau tidak itu mungkin nomor 2. Tapi kenapa selama ini KPK tidak merasa ini orang yang sangat penting untuk dengar keterangannya? Kalau dikatakan tadi karena dia di luar negeri, bukan di negara kita, Thanos misalnya, KPK berinisiatif untuk mendatangin Thanos di Singapura dan untuk diambil BAP-nya. Kenapa untuk Marlin tidak gitu loh? Ya, kita Marlin sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Jadi dia ada di daftar saksi dong. Kita panggil, kan dari saksi-saksi yang datang dan diperiksa itu ada yang kemudian setelah dipanggil dia tidak datang, kita panggil kembali, dan kalau memang dia berada di Indonesia kita bisa melakukan upaya panggil paksa misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi kalau saksinya ada di Indonesia. Terkait dengan keberadaan saksi di luar negeri, tentu kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas setempat. Ya, dong. Dan sebenarnya KPK melakukan hubungan itu dengan banyak negara. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika segala upaya sudah dilakukan, namun keterangan itu tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, apakah kita harus melakukan pemaksaan untuk kemudian agar bukti-bukti itu tetap dihadirkan di persidangan, sementara buktinya itu sendiri belum didapatkan pada saat itu misalnya. Baik, setelah Marlim ini, katakanlah tadi kan dia nelpon kontan bahwa dia diancam, bahkan kalau di berita sebelumnya LPSK dia yang hubungin, bukan LPSK yang hubungin dia. Menurut Pak Asto ya, Astomo atau Asto, justru Marlin yang ngubungin. Ada nggak dia menghubungin KPK bahwa misalnya dia setelah KPK ngumumin bahwa KPK punya bukti-bukti yang lengkap, dia terancam gitu? Atau seperti katakan tadi, bagaimana kalau dia mendapat perlindungan saksi? Kalau dalam proses penanganan perkara, memang kami tidak bisa membuka secara rinci, Pak Karni. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya detail dan rinci, apalagi terkait dengan misalnya bukti-bukti yang akan sangat berpengaruh, tentu itu belum bisa kita ungkapkan ke publik. Ada strategi-strategi di penyidikan. Contoh paling sederhana adalah ketika kami mengumumkan informasi tentang konstruksi sebuah kasus, ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu kemudian kita kembangkan lebih jauh dan ada beberapa informasi detail yang baru kita keluarkan di proses persidangan. Nah, dalam persidangan dengan terdakwa Andi Agustinus yang mulai berjalan ini, kita akan buka satu persatu jauh lebih rinci dibanding dengan persidangan Irman dan Sugiarto. Karena kita mendapatkan cukup banyak bukti-bukti baru dari proses penggeledahan sejumlah tempat, kemudian penyitaan, dan juga pemeriksaan saksi-saksi baru yang tidak pernah kita periksa sebelumnya. Termasuk juga untuk tersangka SN yang sudah kita umumkan sejak bulan yang lalu. Ada sejumlah saksi baru yang kita periksa, bahkan kita menyita sejumlah barang bukti elektronik yang baru seperti handphone misalnya salah satunya, dan kita menemukan komunikasi-komunikasi yang lain, dan itu menjadi penguat dari bukti-bukti yang sebenarnya sudah kita miliki sebelumnya. Sekitar lebih dari 50 orang saksi sudah kita agendakan diperiksa untuk tersangka SN ini, dan penyidikan akan terus berjalan. Tentu setelah dia meninggal ada rapat-rapat pimpinan di KPK. Apakah KPK juga mensinyalir bahwa kematian ini ada hubungannya dengan kasus IKTP di KPK? Nah, terkait dengan kematian, rasanya tidak tepat kalau KPK yang kemudian mengumumkan atau mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan meninggalnya disebabkan oleh A, B, C, dan D. Karena itulah kami selalu katakan lebih baik kita tunggu pengumuman resmi dari otoritas setempat.
Kenapa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, peristiwa terjadi bukan di Indonesia, peristiwa terjadi di Amerika. Dan yang kedua, soal kewarganegaraan yang kalau informasi dari Kementerian Luar Negeri itu sudah kewarganegaraan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi lebih tepat kita tunggu dari sana, dan kurang pas kalau kemudian kita mensinyalir ini terkait dengan KTP elektronik atau terkait dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ke Pak Mendagri. Bagaimana pengalaman Pak Mendagri jadi pihak tertagih oleh almarhum? Terima kasih Pak Karni dan Bapak Ibu sekalian, dan khususnya teman-teman dari DPR. Saya tadi mengikuti secara utuh di televisi dari penjelasan Mas Budi dari koran Tempo. Yang sebenarnya saya tidak mau berbicara, tapi sudah diungkap hampir 80% oleh Mas Budi. Saya terpaksa tadi SMS Pak Karni, yang benar ini, yang tidak ini. Walaupun saya pada posisi yang seharusnya apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, hanya untuk saya. 1 bulan setelah saya ditunjuk Pak Jokowi sebagai Mendagri, itu kesibukan saya urusan yang menyangkut EKTP, tapi yang berkaitan dengan PT Biomorph. Awalnya puluhan lah calo-calo yang mengatasnamakan perwakilan Biomorph. Ya saya temuin, ada yang saya kenal, banyak yang tidak saya kenal. Ujung-ujungnya Presiden Biomorph dari Amerika datang, didampingi oleh seorang pengusaha yang mengatasnamakan cabang Biomorph di Jakarta, ketemu saya. Saya terima. Cerita ABCDZ, intinya bahwa Kemendagri masih hutang kepada PT Biomorph 70 juta US. Jadi tidak 500 miliar tidak, tapi yang disampaikan ke kami 70 juta US. Saya diam. Oke, akan saya pelajari dulu. Di pertemuan informal dengan Ketua KPK saya tanya, ini mau serius diungkap atau tidak Pak Ketua? Oh iya, ini sedang dalam proses. Kemudian dasar tagihan itu saya melapor ke Bapak Presiden dalam sidang kabinet. Ini ada hutang di kantor saya. Tapi dijawab oleh Menteri Keuangan, tidak mungkin pemerintah menganggarkan kembali. Karena 70 juta US sudah termasuk dari sekian triliun yang ditambah itu, termasuk yang harus dibayar oleh konsorsium kepada PT Biomorph. Jadi pemerintah tidak punya kewenangan untuk menganggarkan, dan saya juga akhirnya setelah lapor kepada Bapak Presiden, kita rapatkan juga disimpulkan bahwa Kemendagri tidak perlu mengajukan anggaran lagi untuk membayar itu. Sudah ini. Nah kemudian setelah itu gerilyanya semakin luar biasa untuk supaya saya bertanggung jawab menyelesaikan itu. Karena pemeliharaan server itu masih dipegang oleh Biomorph. Termasuk yang dari cabang India dan sebagainya. Dan akhirnya 1,5 tahun Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dukcapil ini tidak bergerak. Karena belangko EKTP kosong, tuntutan masyarakat semakin luar biasa, Dirjen sampai eselon 5 tidak berani mengambil keputusan untuk tender. Baru setelah bulan Maret, saya ambil alih. Karena kan ini kan markup kemarin ini. Dari 4.000 menjadi 16.000 markupnya. Kami ketemu semua pihak, akhirnya ditenderkan, sekarang sudah tercetak 8 jutaan,
untuk segera melayani yang memerlukan EKTP, karena ini untuk kepentingan pilkada besok dan pilpres tahun depan. Itu Pak Karni, jadi secara itu inti itulah. Sekarang Biomorph juga lobby terus supaya diberikan kesempatan untuk memelihara server itu. Nah, saya nggak mau, harus tender terbuka. Sekarang yang daftar satu Biomorph, ada perusahaan Inavis juga yang dengan Mabes Polri, ada perusahaan dari Jerman, ada perusahaan dari Ceko, ada PT Inti juga ada, kemudian dari Telkom juga. Yang saya inginkan mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada tender siapa nanti yang akan menangani server ini. Karena ini target kami tahun ini sudah 184 juta warga yang harus punya EKTP. Lah, tadi terhambat 1,5 tahun, ya mohon dimaafkan kalau sampai merugikan masyarakat. Karena 98 pejabat dan staf kami selama 1,5 tahun dipanggil KPK terus. Dimintai data-data, ada yang 1 jam, ada yang 9 jam. Nah, setelah 98 yang 2 ditetapkan tersangka, saya kumpulkan. Udah seolah-olah saya KPK, cerita apa semua, cerita semua. Yang tentunya sama dengan BAP ini. Ini disuruh siapa, ke siapa, bawa apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pada posisi inilah yang kami Kemendagri, mudah-mudahan KPK cepat selesai memproses ini. Kalau enggak, ini lingkarannya akan semakin panjang. Dan Biomorph nggak tahu kok dia masih bernafsu untuk memenangkan tender ini. Ya malum ini 1T ya, tiap tahun bisa 1 triliun lebih anggaran pemeliharaannya ini. Dan kaki tangannya wah luar biasa sekali. Itu berbagai kalangan ada. Ya saya kira sah-sah saja, namanya ada gula ada semut ya, Jadi itu Pak Karni, jadi ini satu proses yang hampir 1 tahun kami disibukkan oleh ini, tapi ujung-ujungnya ya Biomorph tadi. Kami terima, dari Amerikanya kami terima, sampai dari pemerintah Amerikanya juga melobi kami juga, tolong dong dibayar hutangnya dan sebagainya. Sampai nego kalau nggak bisa 70 juta ya 50-50 lah. Nah, 50-nya terserah Pak Mendagri ya, kan bahaya juga ini. Ini terpaksa saja buka, tadi Mas Budi juga sudah banyak membuka, mungkin banyak cerita juga. Hah? Kita juga toh, lah ya. Sampai ada perusahaan Singapura juga yang oke lah, tolong Pak Menteri, saya dibayar 30 juta aja. Yang sisanya terserah Pak Mendagri. Nah kan bagaimana itu? Ya janganlah, nanti itu, Pak. gerbong tertawa bertambah lagi. Enggak, saya kan tadi tergelitik Mas Budi yang sebenarnya masih banyak yang dia simpan. Tapi intinya setelah saya dengar cerita dari stafnya Pak Menteri tadi, kan semua sudah cerita. Jadi apa yang ada di BAP, Pak Menteri juga udah dengar dong. Memang mengerikan ya ceritanya. ya tadi 4.000 jadi 16.000 dulu. Kalau markup 4.000 jadi 5.000 mungkin Mas Rangkuti masih oke lah sebagai pengamat kritis DPR masih oke lah. Tapi 4.000 jadi 16.000 itu satu masalah. Yang kedua, apa nggak ada sih perusahaan dalam negeri yang menangani itu? Kok harus sampai perusahaan dari Amerika? Sehingga data kita ada di Amerika. Bukan itu, tapi negara wajib melindungi kerahasiaan data setiap warga negara Republik Indonesia. Walaupun kunci server di Merdeka Barat memang di tangan kami ya, tapi kan yang menangani 110 juta keping EKTP itu kan yang disubkan tadi. Jadi kami bilang kalau mau nagih utang ya nagihlah ke konsorsium. Negara sudah menganggarkan. Itu dari ketika direksi Biomorph
tadi datang ke Kemendagri, ada nggak si Yohanes Marlim dari? Ada nggak diantaranya dia? Saya tidak pada posisi menjelaskan, tapi yang satu dari Amerika, mungkin Mr. Kevin tadi ya kalau nggak salah, yang satu dari pengusaha Indonesia. Saya nggak kenal dengan Marlim tadi. Baik, dari yang bergerilya tadi, yang melobi tadi, ya tentu dari segala macam jenis. Ada yang Pak Cahyo itu takutin nggak? Artinya, maksud saya. Oh enggak Pak, kalau dia sudah menguak dibuka oleh KPK ya apapun tidak. Itu aja. Tapi ada berfungsi backing kan, bukan hanya sekedar calo kan. Saya tidak pada posisi untuk bisa berkomentar. Baik, kita rehat dulu pemirsa.